Ya, perkenalkan nama saya Dani Aditya. Dan saya pakai kursi roda ini dari lahir ya, bukan karena vape ya. Waduh. Kemabukan di Senopati anjing. Wah, iya lagi. Tapi memang klub-klub itu nyediain kursi roda. Iya, kayak Gilang kemarin ada. Gilang pakai tuh. Jadi, bagi para penonton mohon diingat, vape tidak menyebabkan cacat. Ya. Dan komika-komika di Somasi ini selalu diminta ngomongin yang pinggir jurang. Saya jangan ke pinggir jurang, masuk jurang secara harfiah pernah. Ini pernah masuk jurang. Sampai mati rasa. Jadi saya jelasin dulu ya, dari kecil saya emang udah cacat, tapi pengucapan saya masih lancar, Umur 5 tahun kecelakaan, Masuk jurang. beneran. Mungkin waktu itu Tuhan berpikir ini cacatnya kok nanggung. Ya, Itu kalau kita yang ngomong. tapi kan Tuhan tahu apa yang baik untuk umatnya. Betul. Itu yang bikin aman itu. Jadi untuk sopir saya dulu waktu saya umur 5 tahun, jangan merasa berdosa. Anda membantu saya menemukan bakat saya. Dan apa ya? Saya bangga lihat Om Deddy ditemen istrinya gitu ya. Ikut-ikutan saya ya. Ikut-ikutan ya. Iya. Om Deddy kekurangan, tapi kekurangannya kan beda ya. Kekurangan di rambut doang. Nggak perlu didorong juga. Dan apa ya? Saya nggak mau ngomong yang aneh-aneh, nggak membahas pemerintah gitu. Takut ditanyain, saya gampang nandainnya soalnya kan. Iya lagi. Bahas pemerintah, tiba-tiba di penjara. Belum di penjara aja nggak bisa kemana-mana. Dani anjing. Saya takutnya kalau saya ngomong macam-macam ini, yang di penjara bukan saya, istri saya. Biar makin nggak bisa kemana-mana. Biar makin nggak bisa kemana-mana. Iya bener. Nggak ada yang dorongin. Iya. Dan saya itu nggak ada keresahan apa-apa pemerintah itu. Cuma saya rasanya kalau pemerintah bikin salah gitu, netizen ngata-ngatainnya DPR cacat. Saya nggak terima itu. Masa saya disamain sama DPR? Waduh. Walaupun kerjaan kita sama sih, duduk doang terus dapat duit. Tapi kan mereka mikir negara. Saya mikir diri sendiri aja udah susah. Apalagi mikir rakyat. Banyak yang DM saya, Mas Dani, berkat Mas Dani saya selalu bersyukur. Walaupun saya tidak punya apa-apa, saya bisa jalan kaki kemana-mana. Anjing. Siapa yang DM anjing? DM anjing berarti Bangsat ini. Saya jawab juga, alhamdulillah. Saya juga bersyukur gara-gara kamu. Meskipun kaki saya tidak berguna, saya punya mobil untuk kemana-mana.
saya bersyukur itu menginspirasi banyak orang karena dulu awal saya stand up itu jumlah anak cacat di Indonesia cuma sekitar 4 jutaan. Tapi sekarang udah 10 juta. Itu berarti kan saya menginspirasi Indonesia. Jadi menginspirasi. Beda konsep. Kan cacat itu banyak loh. Dan apa ya? Waktu dulu saya kecelakaan itu, saya kena kepala, jadi ngomong saya kurang lancar. Jadi saya lebih susah ngomong disabilitas daripada cacat. Ngomong disabilitas itu harus latihan dulu 3 hari. Kenapa harus disomasi? Karena saya kecelakaan itu, saya sampai ngalamin luka-luka, saya harus dijahit. Waktu itu rumah sakit terdekat biusnya habis. Saya dijahit tanpa bius di tangan. Di sini ada yang dijahit tanpa bius? Om Didi pernah ya? Pernah. Kenapa itu? Pernah cacat ini robek. Kenapa dijahit tanpa biusnya? Kenapa? Males saya dibius. Takut. Itu bedanya Tidur. saya sama Om Deddy ya. Saya dijahit sama bius karena nasib, Om Bius karena on. Ada fasilitas kenapa nggak digunain? Iya, saya dijahit sama bius di tangan 17 jahitan. Rasanya itu sakit banget. Terus saya di dalam hati ngomong, ya Tuhan kenapa nggak di kaki aja kan mati rasa. Kan udah bius alami gitu loh. Bius alami. Makanya saya lihat Limbat itu kebal apa bukan karena dia sakti, tapi karena mati rasa aja. Waduh, sepadan-padan. Kita sepadan sama Mas Limbat. Saya bangga ada pesulap disabilitas. Pesulap disabilitas. Karena mati rasa. Lagi pula nggak bisa ngomong. Iya juga. Iya bener. Iya. Kita sama gitu, saya sama Limbat kalau ngomong ke banyak orang butuh penerjemah. Sama. Salamin buat pesulap disabilitas ke saya ya. Dan saya dan pemerintah kemarin baru melarang ganja untuk jadi obat medis ya. Padahal di luar negeri udah banyak penelitian untuk membantu cerebral palsy kayak saya. Itu bisa meringankan penderitaan kami, bisa ngurangi kejang-kejang, ngomong bisa jadi agak lebih lancar. Itu makanya saya kalau lihat di Australia apa di Amerika, bukan pengobatannya yang maju, kalau anak cacat bisa sembuh. Mungkin aja mereka nyimeng. Apa? Mungkin aja mereka nyimeng. Oh nyimeng. Wah, saya butuh ganja ini. Oh, enggak. Nanti ditandain polisi. Nanti ditandain polisi. Saya enggak pakai ganja bersih. Berani tes urin. Jangan dites jalan aja. Ya, saya Dani, terima kasih. Satu-satunya komika yang sol sepatunya awet. Lebih sering ganti ban dibanding ganti sepatu. Dani ini percaya nih ya teman-teman ya. Jadi kalau waktu kompetisi Dani itu kan sering dibecandain lah sama anak-anak kan. Terus kayak, Dani nggak apa-apa nih anak-anak begini-begini. Nggak apa-apa, Mas Us terusin aja. Aku tinggal tulisin buat materi buat stand up katanya dia gitu. Anjing juga lu Dan gue bilang. Jadi yang lain mah mikir sendiri ya. Dia mau orang lain yang ngasih materi ke dia.
Tapi waktu saya di kompetisi akhirnya 4 besar karena saya gak keluar-keluar, gak ada yang berani kecekin saya. Akhirnya saya keluar. Jadi dia bisa bertahan sampai 4 besar karena masih banyak yang ngecengin dia kan, ngata-ngatain dia kan. Nah pas udah 4 besar kan kayak jangan ngatain Dani nih, ntar amunisi dia tambah banyak gitu. jadi gak ada eliminasi. Aduh, mana berita ganja baru keluar ditolak sama pemerintah Iya, karena iya. katanya maksudnya tidak relevan dan juga tidak fasilitasnya tidak mendukung. Iya. Ya. Kalau fasilitas tidak mendukung, bukan ganjanya ditolak, tapi fasilitasnya dibuat harusnya ya. Betul, ya benar. Iya dong. Maksudnya ya Dani itu kan tadi juga udah bilang kalau bahkan pelafalan cara ngomong aja sebenarnya dengan ganja medis dia bakal lebih lancar buat ngomong gitu. Kok tahu Dan? Pernah nyoba di mana? Gua nggak tahu ya Dan, itu gua nggak bisa bantu. Gua ya, Dan. nanya lu, Pak. Gua nggak bisa bantu Dan, bener dah. Bener. Kan kalau gue yang ganja, gue juga nggak bisa bedain gitu ngomong gue begini kan. Iya, iya, iya. Kok lu tahu gitu loh. Saya nggak pernah nyoba nonton video. Jadi, kok polisi saya bilang gini deh. Tangkap. Kalau lu nyimeng juga nggak ada yang bakal curiga. Orang lu duduk gini. Nggak ada yang curiga Dan, lu nyimeng juga nggak ada yang curiga. Kan kalau kita kan kalau orang biasa kan masih gontai, jalannya santai gitu. Dani nggak kelihatan udah. Jangan diganggu, Dani lagi tidur gitu. Padahal lagi. Siapa tahu saya cuma jalan tegak. Bener juga ya. Kalau yang kayak kita jadinya kan nyender. Kalau buat kayak Dani jadinya bangun. Iya benar. Iya bener. Cuma bedanya dia sama Coki kalau ketangkep beda kan. Ya Apa dong. tuh bedanya? Kalau Coki ketangkep kalau tuh dia bilang, "Tenang Pak, tenang, saya bantu, tenang kan." Kalau dia pasti beda. "Tolong Pak, bantu Pak. Bantu Pak. Lu suruh gue jalan sono." Makanya Mas Coki cacat aja solusinya. Aduh Dani, aduh. Tapi ya itu maksudnya ajem kan tadi materinya kan. Tapi nggak serius gue pertanyaannya. Ada nggak sih orang ganja tapi cacat tuh ada nggak ya? Kan Misalnya orang cacat tapi ganja terus ditangkap sama BNN atau tangkap polisi itu ada nggak? Yang direhab apanya nih, cacatnya apa ganjanya? harusnya dua-duanya sih Om Ded. Jadi setelah dapat efeknya dilatih kan. Enggak direhab, di fisioterapi. Fisioterapi. Siapa yang bilang rehab? Lu. Fisioterapi. Fisioterapi. Bener. Wah iya, salah lagi gue. Bener kan jatuhnya fisioterapi Iya, dong? bener. Untuk belajar jalan gitu. Untuk belajar jalan. Udah berapa lama fisioterapi? 30 tahun. Lu goblok juga Om Ded. Kenapa lu tanya? Lu nggak dengar tadi ceritanya dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Ya nggak, artinya ada gunanya nggak, gue pengen tahu. Ya, ternyata untuk kayak ngebuktiin ke komika-komika yang sebelumnya udah tampil di sini, yang selama ini takut masuk jurang, dia udah masuk jurang. Dia emang terlahir untuk somasi, Om Ded. Bener. Satu-satunya komik yang terlahir buat somasi, dia. Bener. Dan gue yakin nggak akan ditangkap juga. Iya kan? Iya Pak, aduh Pak, kalau nangkep sih kelewatan deh Pak, bener. Iya. Mau Lihat dong. saya borgol ya, set di borgol ke kursi rodanya ya. Sama. Kenapa sama aja? Di borgol ke kursi rodanya. Oh, makasih apa biar nggak hilang kan gitu. Jadi kalau Tapi bersih. Clean. Saya berani tes urin sekarang. Nggak usah. Tegang, jangan tegang. Tadi jangan tegang. Pak, ini udah di depan. Apa? Itu kasat narkoba. Jangan tegang. Lu pakai topeng gitu kayak Tan Boykun gue liatnya. Kayak Tan Boykun. Banyak makan pedes sama aku. Wah, gue tahu lagi. Iya. Pak, minta Pak. Dani jangan gitu tau. Jangan gitu Dan. Lu mah. Aduh. Jangan gitu. Lu yang gitu, kita yang salah Dan. Itu Uus aduh. Uus dan Dedi menghardik anak difabel. Ya Allah. Padahal yang mulai dia loh. Pakai topi yang benar. Pakai topi yang benar. Masih ngelucu aja nih.
Oh ya, Dani special show kapan? September tanggal 24 Ya. di Jakarta. Pantau linknya di Majelis Lucu Indonesia. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nonton, apa nama special show-nya? Cacatan si Dani. Cacatan si Dani. Cacatan si Dani. Cacatan si Dani. Iya. Jadi kalau mau banding-bandingan nggak bakal bisa. Cacatan siapa yang sini sama sini? Oh, cacatan si Dani gitu. Kalau mau beli tiketnya ke MLI ya? Meli. MLI. Ya, ya. mau beli tiketnya ke MLI ya. Ini teaser nih, baru teaser kan? Ya, Baru teaser. ini kalau misalnya kalian pengen tahu nanti special show materi yang bakal dibawain Dani yang off air ya. Yang off air. Yang pasti lebih berbahaya betul. dibanding yang ini. Betul. Silakan lihat di Majelis Lucu Indonesia. Kalau nggak Ya. salah taruh palingnya ada anak-anak reggae ya? Anak-anak reggae, anak-anak rapper. Ah. Biar ngajarin saya supaya saya bisa ngomong cepat gitu. Karena anak-anak reggae juga kan gitarnya kan gitu kan cacet. Jadi kayak Dani cacet gitu. Tadi pada saat dia begini tuh kita udah aman, Mus. Oh iya. Lu jangan masuk lagi, Mus. Oh iya benar. Jangan, Mus. Pokoknya rangkaiannya buat teman-teman yang penasaran tinggal lihat aja lah itu special show-nya dari Dani ya. Oke. Ya udah. Thank you teman-teman. Silakan Dan. Bener. Gue sih nggak tega sih Om. Jangan lah ini. Saya Dani Aditya, masa tega sih disawasi? Ya, saya Adriano Kalbi. Saya salah satu ML yang nggak narkoba ya, maksudnya. Langsung. Ya, langsung gitu aja. Karena terlihat dari lambatnya perjalanan karir. Kalau bersih emang lama naiknya. Kalau ketahuan emang langsung gitu. Ini emang lama. Tadi bilang Bapak Podcast Indonesia. Sebetulnya yang gua tunggu adalah gua pengen jadi jawaban soal ujian SD ya. Siapakah Bapak Podcast Indonesia? A. Deddy Corbuzier. B. Adriano Kalbi. Kalau masih ada Deddy Corbuzier berarti ya belum sepenting itu saya. Orang masih salah sangka. Yang sedih adalah cukup lama ya untuk nunggu diundang sini karena waktu Muslim terakhir diundang ke Om Ded, dia ngelempar jok, dia bilangnya itu jok teman saya. Anjing, padahal kan bisa nyebut nama gue ya. Dia cuma bilang, katanya model rambut gak punya teman, itu jok teman saya. Anjing, itu jok gue kali bisa kali disebut nama gue. Emang ternyata satu manajemen juga curi-curi panggung ya. Bagus. Oke, langsung lah. Gitu. Tersinggung rendang babi, oke? Kenapa tersinggung rendang babi? Iya, tersinggung rendang babi. Topiknya itu. Maksudnya kemunduran kah? Kewajaran? Sebuah kemunduran atau kewajaran tersinggung rendang babi? Alah, ini acaranya Smart People juga ngundangnya pawang hujan juga. Kok bisa merasa lebih superior terhadap orang-orang yang tersinggung rendang babi gitu, ya ampun. Itu acara ditonton 10 juta orang, ya ampun. Itu Om Ded jago banget actingnya, ngomongin sama orang tentang remote AC. Kalau gua yang nge-host sih udah jadi open the door, gua mau keluar aja dari sini. Nah, apa yang ditongrongin aja dari remote AC aja. Gak kuat gua. Gila. Yang sedih sebetulnya adalah gua kira NKRI itu harga mati ya, ternyata dipecah sama rendang babi. Iya beneran. Gua kira itu yang mecah Indonesia tuh kayak buku-buku Marxisme dalih pembunuhan massal 30 September. Ternyata rendang babi gitu ya. Yang gue heran adalah kenapa ada buku-buku dilarang, tapi podcast, media, penyebar isu-isu pemisah bangsa ini itu nggak dilarang. Padahal kan kita nggak ada yang baca buku ya, maksudnya. Iya benar. Ngapain buku yang dilarang gitu maksudnya? Iya beneran, lu taruh rahasia negara ini di buku 200 tahun lagi juga nggak kebongkar, percaya sama gua? Nggak ada yang mau baca, Tidak ada yang mau baca. Lu tulis gitu. Siapa pembunuh Munir 200 tahun lagi nggak ketemu. Dana Senturi kemana 200 nggak ketemu. Tapi kalau jadi goyangan TikTok pasti kebongkar besok. Siapakah pembunuh Munir? A.
B gitu ya. Bongkar pasti. Tidak mungkin tidak terbongkar. Yang kasihan adalah dulu tuh ada Menkominfo yang dicabut jabatannya sebulan sebelum masa pemberhentian. Dia bilang waktu 4G masuk Indonesia, dia bilang ya, internet cepat buat apa? Ya ampun. Coba ada saya bilang, bisa buat pecah bangsa Pak. Bapak udah bener Pak. Jangan mundur Pak, kasihan gitu. Kasihan banget gitu dipecat. Menurut gua tuh mestinya kita tuh bela isu-isu yang jadi kepentingan bersama gitu. Kalau lu ngerasa progresif, lu nggak boleh ngatain orang yang konservatif, nggak bisa. Percaya sama gua. Yang progresif itu wajahnya nggak bisa tentang ngisep ganja, seks bebas, LGBT, sulit gitu. Jadi bela isu-isu kepentingan bersama aja. Lu iris kuping gua, lu lihat siapa yang udah dilepas, siapa yang ditangkap, isu apa yang disebar, itu mapping buat pilpres besok. mana yang akan dia pakai, mana yang bisa ini. Iya. Makanya lu harus bela isu jadi kepentingan bersama. Contoh nonton bokep, ya kan? Kalau udah ada anggota dewan ketangkep nonton bokep, mestinya Marcel tuh gak usah diperiksa. Karena itu isu kanan kiri. Itu isu semua orang. Semua pengen nonton bokep, ya udah gitu. Gak bisa. Kemarin podcast ini disomasi ya karena ngangkat konten LGBT. Gak bisa. LGBT itu harus ngantri. Kita tuh problemnya pacaran beda agama itu dulu. Baru LGBT. Bukan ini nggak boleh dibela, tapi ini dulu. Ini nggak bisa ngedahului ini, nggak bisa. Lo kebayang nggak sih kalau LGBT duluan, baru pernikahan beda agama? Ya ampun, itu semua perempuan yang dulu ditolak, diputusin gara-gara alasannya beda agama, mau marah kayak apa? Anjing lo, Aji udah ngawinin Tono aja, lo emang banyak alasan aja. Oh iya juga ya, kan kemarin emang alasan gitu. Repot semua orang. Ya jadi isu-isu bersama lah. Kemarin mahasiswa sempat demo kan 2 tahun yang lalu tentang RUU KUHP. Gue nggak tahu pasalnya masih diusung apa enggak, tapi gue rasa masih gitu, tentang ya banyak lah. Gue nyebutnya pasal check-in karena ini akan mengganggu kebebasan check-in orang-orang. Banyak pasal tentang mengkritik pemerintah, tapi ya gue rasa nggak semua mahasiswa lah pengen kritik pemerintah. Tapi kalau check-in itu ganggu semua mahasiswa. Ini gue mau bacain pasalnya. Pasalnya lucu banget menurut gue. Ini pasal 418. Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini. Kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun. Anjir. Maksud gua kenapa harus ada janji dikawini ya? Kenapa lu nggak cegah aja bukan suami istri? Kita harus mencegah hubungan suami istri yang bukan suami istri karena merusak moral bangsa. Apalagi yang janjiin kawin tuh, betul. Ada yang sakit hati pas sekarang pasal apa gimana cerita? Terus gue udahlah, mau diapain lagi nih? Itu ada juga. Gimana? Dikawin. Iya dikawinin aja. Yang berikut, next topik aja. Gue nggak jago nih kata-kata sambung ini. Bridging nggak. Kasusnya Gofar Hilman sama Johnny Depp. Oke, pada ngikutin kan maksudnya? Iya. Johnny Depp. Pertanyaan gue adalah, kenapa Johnny Depp pas sidangnya kelar, kita percaya lagi sama Johnny Depp, tapi kita nggak percaya lagi sama Gofar Hilman? Ya, karena Gofar Hilman tidak seganteng Johnny Depp, udah itu aja jawabannya. Keadilan sosial tuh bagi rakyat good looking aja, udah. Nggak mungkin lah Johnny Depp melakukan itu. Pang Gembel ini pasti melakukan gitu kan. Apa lagi? Pang Gembel. Yang apes dari kasusnya Gofar adalah permintaan maaf dari yang terduga korban itu bareng dengan peluncuran film Penyalin Cahaya di Netflix yang bercerita tentang hal yang sama gitu, bahwa ada perempuan yang dilecehkan lalu ingin memberitahu sekelilingnya tapi sekelilingnya tidak percaya, lalu dia ditekan untuk minta maaf. Lalu permintaan maafnya dia disandingkan dengan film tersebut. Ya ampun, orang-orang udah nggak bisa ngebedain kenyataan mana film gitu. Ini juga mungkin minta maafnya karena ditekan lingkungannya. Ya ampun. Oke, fair. Tapi di Penyalin Cahaya beneran ada krunya yang melecehkan seksual terhadap kru lainnya dan dibuang. Permasalahannya adalah Netflix tetap nayangin ini gitu. Tapi Gofar mau siaran nggak boleh. Anjir, lu kenapa cancel Prambors tapi nggak cancel Netflix? Maksudnya, ya lu cancel. Kalau lu jadi SJW, ya lu konsisten lo. Konsisten lu cancel juga Netflix. Kenapa lu gak cancel Netflix? Ya karena lu udah terlanjur langganan gitu kan maksudnya. Kalau Prambors gak langganan gitu. Wah, simple. Paling enggak ya Stranger Things kelar dulu bang, baru ntar yang lain gitu ya.
SJW itu harus bisa konsisten. Maksudnya itu Johnny Depp kurang gila apa? Maksudnya perempuannya BAB di kasur gitu. Ya ampun. Itu karena BAB nggak teratur ya. Jadi kalau mau BAB teratur minum aja Vegeta. Gitu herbal. Ya dengan tumbuhan kari serat dan herbal alami. Jadi rasanya nyaman dan nggak bikin sakit perut. bisa komersil, bisa. Industri lu ya, Dri. Industri lu ya sekarang ya. Ya ini closing gua aja sih. Gua sebetulnya sebagai komedian tuh concern karena akhir ini kayak komedian tuh selalu disorot kayak wah ini pasti mentalnya bermasalah, bikin dark joke lah apa segala macem. Gua kasih tahu ya, semua orang di entertainment tuh mentalnya bermasalah gitu. Orang cari nafkah dari likes dan dislike kok ya gimana gitu. Om Ded kan juga dagunya gak selalu begitu. Maksudnya dia juga itu kan bukan dagu-dagu self love ya, itu dagu-dagu insecure. Kenapa dagu saya begini gitu? Maksudnya juga, kenapa cuma komedian yang kena gitu? Kenapa cuma komedian gitu? Kalau ketangkepnya lucu, iya komedian, gua setuju. Ada yang minum karbol, ada yang maaf aku bantu ada gitu. Emang lucu-lucu kalau komedian ya. Tapi semua tuh bermasalah, namanya entertainer. Terus yang gua ganggu banget adalah komedi harus bermoral, komedi harus punya pesan. Wah, komedi harus beropini. Bapak-bapak kompleks sebelah gua juga punya opini ngapain gitu. Maksudnya komedi tuh harusnya lucu, komedi nggak harus bermoral. Komedi harus bermoral tuh kayak ojol kebanyakan ngobrol. Anjing, gue naik ini biar cepet, bukan ngajak ngobrol. Boleh ngobrol, tapi harus cepet gitu. Kenapa gitu? Kenapa cuma komedi? Gue kesel. Lo lagu bikin tentang lagu selingkuhan, semua orang biasa aja. Iya. Lo bikin film tentang kesadisan, semua orang biasa aja. Lo lagu Saving All My Life For You tuh, lagunya Whitney Houston. Anjing, itu lagu pelakor. Lagu pelakor dinyanyiin kawinan, semua orang nyanyi gitu. Tapi komedi harus bermoral. Maksud gue gimana sih? Boleh dong komedi nggak bermoral. Komedi tuh harus lucu aja gitu. Kayak contoh kejadian Gilang Bungkus. Lu inget nggak waktu itu ada pelaku aneh itu yang membungkus-bungkus orang untuk difotoin fetishnya dia. Bermoral nggak? Enggak. Lucu nggak? Lucu men. Lucu. Gua kasih tau lucunya di mana. Lu kebayang nggak sih berapa fetish yang harus dia lewatin sampai ketemu nyarungin orang itu? Ini yang bikin maksud gua bagus ya. Iya. Dia mungkin kayak pernah ngisep jempol kaki orang kayaknya bukan ini lagi. Dia mungkin pernah ngikat ceweknya, kayaknya bukan ini lagi. Bukan gitu. Sampai dia lihat orang sarungan, ini kayaknya udah setengah bener nih gitu. Ini dikit lagi nih gitu. Lucu men. Lucu, gak harus bermoral. Gak harus bermoral beneran. Udah setengah bener. Lu kebayang gak sih berapa korban sampai si korban merasa adalah korban? Karena kan kayak gak dilecehin kan, di foto pakai sarung doang. Berapa korban sampai dia sadar, anjing lu ngerayunya gimana? Ke rumah gue dong. Ngapain? Gue cuma pengen foto lu pakai sarung aja. Gak diapa-apain? Enggak, foto doang asli. Gue isiin uang tol lu deh, gue isiin. Ayo. Udah. Dia pulang seneng, uang tolnya banyak. Sampai rumah teman-temannya kayak, anjing uang tol lu diisiin juga. Uang tol lu diisiin juga. Anjing, kayaknya kita diapa-apain jadi gitu. Iya. Lucu men. Komedi tuh gak harus apa-apa, boleh lucu aja gitu. Serem gua sama SJW kayak gini. Karena buat gua gini loh, kalau lu dengerin ini dan ngerasa kayak enggak, komedi gue tetap harus bermoral, gue harus menyampaikan nilai baik, ya ingatlah gitu bahwa Nabi pun menyebarkan kebaikan itu karena ditunjuk sama Yang Maha Kuasa, bukan self proclaim. Udah itu aja dari gue, Adrian Okal Gede. You guys been awesome. Aman kan kayaknya? Aman. Tapi kemarin ya pernah lihat ini nggak ada, gua nggak tahu di mana, tapi ada 2 anak cowok cewek lagi bawa bendera Indonesia kalau nggak salah di Amerika atau di mana menang Olimpiade Fisika. Ya, betul. Ya, Olimpiade Fisika. Komen di bawahnya, Wah, itu percuma pinter tapi masuk neraka. Udah, kenapa urusannya? Karena tidak seiman. Ada yang Indonesianya di mana? Iya. Iya. Dari mata memandang kayaknya nggak ada orang Indonesia di situ. Iya. Katanya begitu. Kayak komentar Om Ded lebih berbahaya daripada jok saya. Saya nggak pengen klasifikasi. Iya, boleh. Ya, tapi kan itu maksudnya dong gitu kan. Maksudnya kenapa segala sesuatunya terus dibawa agamanya apa? Ya lu nggak ngeliat prestasinya gitu loh. Orang lu searching siapapun, artis siapapun di Indonesia, lu googling misalnya Gilang Baskara, pasti rekomendasinya agama. Betul. Siapapun. Betul memang. Lucinta Luna,
agama juga sama belakangnya. Iya. Nggak tahu orang tuh penasaran banget sama agama orang, kenapa orang sini ya gitu. Nah, ketika Anda ngomong orang itu karena tidak seiman, terus Anda bilang, masuk neraka, begini-gini, ngejelek-jelekin. Nah, Anda juga bisa masuk neraka gara-gara ngejelekin orang lain. Nah, Jadi lu ketemu di prejudis. neraka. Betul. Lu bayangin lu ketemu di neraka beda agama, lu pusing lu. Harusnya kan elu ya anjing. Lu tuh. Tapi sambil wer gitu. Iya. Kulit kelopek gitu. Harusnya tuh elu yang masuk neraka. Elu buntung gitu kayaknya. Iya, makanya. Iya. Kan pusing sendiri kan? Iya, bener. Iya, makanya Semuanya NKRI masuk neraka, kecuali dapat kredit ya, masuknya neraca. Masa manusia masuk neraca kan? Kok banyak angka ya gitu. Makanya tadi dia bilang NKRI nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Iya. Iya, betul. Banyak, masih banyak isu bersama tuh banyak kok. Tadi yang konyol aja biar lucu. Apa itu? Tadi contoh-contohnya yang konyol aja biar lucu. Belum yang sampai di Banyak. Belum kayak- sampai taraf mau ketangkep belum? Oh jangan. Buat apa itu sih? nanti ada di special show-nya dia. Iya, boleh dong, datang. Tapi komedi itu harus bermoral nggak sebenarnya? Enggak, menurut gua komedi harus lucu. Iya, benar. Iya, lu nonton Michael Jordan kan pengen lihat dia main basket kan, bukan pengen tahu dia buang sampah pada tempatnya apa bukan kan maksudnya. Ya benar kan? Iya, benar. Iya, ya udah gitu aja. Karena menurut gua kalau enggak semua jadi satu, orang nggak bisa dipisahin. Aduh, ribet banget, yang ditunggu cuma Nabil. Kalau moral dan aksinya nggak bisa dipisahin, repot. Gak bisa. Ya betul sih. Komedi harus lucu aja. Iya. Maksudnya yang Bisa nggak yang kata-kata dia komedi nggak usah bermoral, Ju, itu nanti di TikTokin aja. diulang-ulang. Komedi harus. Dan Om Ded kan selama ini salah, misalkan ada bintang tamu kita ngomong sembarangan, kita agak ngejauh itu salah. Karena TikTok tuh emang sudah bentuknya potret. Jadi kita Jadi tidak harus sendirian. geser ini. Bukan dia, oh iya benar. Paling kita kelihatan segini ya. Ya nggak apa-apa, Iya. kan cuma segini doang. Yang Iya, punya benar. Erigo juga nggak cuma gua. Iya betul. Kan gua bukan gua gitu. Salah emang nih semua. Tapi emang gue setuju sih, emang kadang-kadang tuh orang tuh bilang kayak, apalagi kalau di juri stand up kan suka dibilang kayak, ini tuh nggak cuma tontonan tapi juga tuntunan gitu. Waduh, repot. Ya kan? Tapi ternyata itu yang memberatkan kayak yang kita bilang tadi, kalau ya jadi jokes kita pun harus ada pesan moral yang kadang-kadang mengurangi kadar jokesnya. Kadang-kadang kita dituduh nggak bermoral tapi orang lucu jadi SJW masuk gitu, jadi serba salah. Ya betul. Memang betul sama sih kayak gue bikin podcast juga kayak dia bilang kan pada saat ngundang Babang Hujan dan sebagainya, terus dia bilang banyak yang komen kan, wah apa isinya, apa nggak ada isinya, ini, wah males gini-gini. Lu nggak dengar kata dia. Yang tersiksa bukan Anda. Saya di dalam sana 1 jam. Pededor masih. Lu nggak tahu itu di kepalanya Om Deddy mendung, awan hitam. Pengen marah, Dia boleh bapak podcast Indonesia. Tapi kalau masalah pura-pura goblok, Anda memang jagonya. Anda memang. Piala Citra untuk best Respect. acting. Respect. 2022 dihargai. Yang dapat apa Piala Citra gitu-gitu gue bilang. Come on, gue bilang kayak, lu gak lihat daily basis yang bisa acting kayak Om Deddy, gila lu. Gila. adalah Tiap hari loh dia. hidup memang begini kadang-kadang ya. Ya udah, silakan. Thank you. Apa nih? Nah, Oh ya. Saksikan saya. loh, kok Oh bukan, itu apa ya? Itu Saya. baca aja. baca aja. Saya Adriano Kolbi. Saya Adriano Kolbi, saksikan saya dan saya. Enggak. Nggak ada, nggak saksikan. Enggak ada. Emang Ya silakan di somasi. Oh, sorry. Dengan perasaan. Baca gua kurang bagus emang. Baca gua, enggak baca. ada orang Indonesia. Nggak ada yang baca. Saya Adri, silakan di somasi. Keren. Gak ada takutnya. Sering ngurus orang soalnya. Iya. Udah Nggak ada takut ya? Nggak ada Udah nggak takut. takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih banget. Gimana sih, seneng banget akhirnya diundang ke Somasi. Makasih Iya, sama-sama. Om Deddy. Kenapa baju lo BO sih? Big Oret, ada brand ini. Aduh. Bukan BO yang itu. Makasih juga Bang Uus udah diundang. Tapi kayaknya kalau sekarang sih tinggal senengnya doang gitu.
Kalau dulu awal-awal tuh ada seneng campur bangga gitu. Karena dianggap komik-komik yang lucu di mata Om Deddy. Kalau sekarang kayaknya tinggal seneng doang karena saya ngerasa kayak tinggal nunggu giliran aja ini mah. Ntar semua juga gantian ke sini ya. Siap-siap aja teman-teman. Saya tinggal nunggu aja ada komik ke sini Gugun Beke gitu. Wahuy, Herman Jonek main ke Somasi. Aduh, Gugun Beke lagi. Ada Om nama-nama komik aneh-aneh emang. Saya mau bahas hal-hal yang deket banget sama Close the Door. LGBT. Enggak deket banget sih, cuma baru-baru belakangan aja deket ya. Karena saya waktu kecil punya masa pengalaman yang cukup nggak enak gitu. Waktu kecil saya pernah disuruh megang kelaminnya laki-laki dewasa. Ya. Mendingan gak usah. Kelamin laki-laki dewasa pun dari awal. Iya. Dan anehnya saya mau. Udah mau minta lagi. Karena nggak tahu enak aja anget-anget gitu. Pas sekolah pernah lagi sama salah satu penanggung jawab salah satu ekskul di sekolah saya. Jadi saya sama teman-teman saya tuh satu-satu suruh masuk ke ruangannya. Terus teman-teman saya tuh pada disuruh buka celananya terus dimainin gitu. Pas giliran saya tuh saya untung gitu karena pas saya masuk saya nggak digituin. Saya malah ditanya apa motivasi kamu ikut ekskul ini. Saya bingung kan jawabannya. Pak saya nggak buka celana aja Pak. Enak teman-teman saya nggak pakai mikir. Apa saya suruh mikir? Itu Pak, gara-gara itu tuh saya agak-agak trauma gitu sama yang namanya kaum gay gitu. Apalagi zaman sekarang kaum gay udah nggak malu-malu lagi ngunjukin dirinya depan masyarakat gitu. Udah nggak ngumpet-ngumpet lagi kayak dulu. Ini kan saya takutnya makin lama kaum gay makin banyak gitu. Emang lu mau ntar lu lagi nongkrong di taman, tiba-tiba banyak yang pacaran, laki sama laki gitu. Udah gitu lu dicengin, cie jomblo, udah jomblo normal lagi. Kenapa normal yang jadi minoritas? Oh bahaya tuh kalau sampai ke situ. Gak selesai tuh sampai situ. Kaum gay ribet minta pelegalan nikah sama jenis. Kayak kemarin yang dibilang sama Bang Adri ya. Maksud gue ngapain sih laki sama laki nikah? Biar muhrim. Kan udah. Kita wudhu salaman juga nggak batal, ngapain lagi nikah? Ya orang. Iya kan lama lagi. Orang nikah juga kan kebanyakan pengen punya anak gitu. Lah pasangan gay kan nikah nggak bisa ya punya anak ya kan. Misalnya dibilang kan kita bisa adopsi anak. Oke dia bisa adopsi anak. Cuma dia nggak mikirin apa nasib tuh anak pas udah sekolah. Dapat surat panggilan dari sekolah khususnya buat bapak. Pas pulang dia kasih kan suratnya ke bapaknya. Pak ini ada surat dari sekolah buat bapak. Kata bapaknya. Dih ngomong sono sama bapak lu kata. Dia bingung bapaknya ada dua. Sebenarnya saya lahir dari bool siapa kan? Udah gitu pernah ada lagi orang yang ngomong gini, katanya pasangan gay bisa punya anak dengan cara nitip rahim di perempuan. Nih brengsek nih. Main nitip-nitip aja. Kayak orang nitip beli rokok gitu maksudnya. Orang dititipin tuh hamil loh 9 bulan main ini nitip-nitip aja. Emang ada sih istilah medisnya kalau yang saya baca tuh namanya surrogate mother. Cuma saya baca juga biayanya tuh mahal, sampai ratusan juta gitu. Jadi buat pasangan gay miskin gak usah mimpi lah punya anak. Gak bisa. Gak mampu. Sabrina nah. Yang gue bikin gedek adalah surrogate mother itu sebenarnya ditemuin buat pasangan normal yang gak bisa punya anak karena kondisi medis gitu. Kayak mandul gitu. Pasangan gay gak bisa punya anak, bukan karena mandul gitu. Gak ada tuh pasangan gay yang, sayang kok aku gak hamil-hamil. Jangan-jangan aku mandul, bangsat. Kan karena mandul, karena lu keluarnya di bool. Gak bisa. Ada lagi kaum gay yang bikin gue paling gedek adalah yang gini, oknum lah kita bilang. Dia suka mabokin cowok normal, terus dibawa ke hotel, terus dipakai. Wah ini nih yang paling brengsek. Karena kan kasihan orang lagi mabok, gak tahu apa-apaan gitu. Dia pas bangun cuma mikir, kok gue sekarang kalau ngentut gak bunyi gitu. Gitu-gitu doang. Berak juga gak pakai ngeden.
Aduh, ngangkat barang berat dikit berak, loncat berak. Aduh, kasihan. Udah nggak ada, udah dol. Terus gue paling males gini, kalau gue ngomong gue takut sama gay, pasti ada gay yang responnya gini. Elah pakai takut sama gay, kita gay juga milih-milih kali, gitu tuh. Gue setelah ngeliat pasangan ragil, enggak deh kayaknya. Lu nggak milih-milih, asal ada aja. Udahlah kita ngomongin itunya ya. Kita ke isu-isu terkini. Yang baru-baru lagi tentang Kominfo yang ngeblokir beberapa situs. Tuh lagi rame. Dan hebatnya di Twitter, ada lo yang belain. Twitter orangnya gokil-gokil sih. Ada yang belain gini, dia bikin analogi. Anggaplah Kominfo adalah orang tua kita. Kita ngajak temen main ke rumah, terus orang tua kita bikin peraturan di depan pintu, sepatu harus dilepas. Nah teman kita nggak mau ngelepas sepatunya. Apakah kita sebagai anak akan marah ke orang tua atau menegur teman kita buat, bro lepas dong sepatu lu? Gitu analoginya, gokil juga analoginya. Cuma gue mikir kayak ada variabel yang kurang gitu. Yang kurang adalah temen yang diajak sama anaknya itu yang punya PS. Terus dia mau main bareng di rumahnya gitu. Kalau kayak gitu ceritanya, apakah kita akan marah ke orang tua? Ya iya. Ya lepas sepatu doang, kita mau main PS ini. Kayak lu bisa beliin PS aja. Keren, Bon. Udah gitu masih untung tuh yang diblokir sama Kominfo game-game kayak Steam gitu. Ayo gue nggak kebayang tuh kalau yang diblokir tuh game-game kayak Free Fire gitu. Gak siap gue ngeliat gedung Kominfo dikepung bocil FF. Gak siap gue tuh pada dateng bawa pistol-pistolan. Pegawai Kominfo masuk pagi di ngeri loh bocil FF dikepung itu gedung Kominfo. Gak bakal pulang kalau gak boyah mah. Aduh, Boyah. Bocil FF. Sebenarnya gue takut banget sih datang ke sini Om Deddy ya. Karena di sini tuh kalau amit-amit nggak lucu, untung tadi lucu ya. Kalau amit-amit nggak lucu itu dihujat sama orang-orang gitu. Kalau lucu mah enak dipuji gitu. Tapi untung sini emang bayarannya lumayan gitu. Jadi kebayar lah gitu kalau amit-amit nggak lucu dihujat nggak apa-apa dah. Yang penting nggak dihujat bini gue gitu. Gue masih bisa store duit gitu. Kenapa gue ngomong gitu Om? Karena gue tuh kerjanya stand up doang udah dari 2013. Kerjaan stand up tuh ya gitu, kadang dibayar, kadang disembah gitu. Kelar stand up tuh masih Bang, ya disembah. Iya, dapat duit enggak malah dapat pengikut. Untung di sini dibayar, nggak nambah pengikut gue. Dan kondisinya adalah karena bini gue tuh dia punya kerjaan tetap, bayarannya jelas, udah gitu gajinya gede. Nah gua udah mah kerjaan kagak tetap, bayaran kagak jelas, gede jarang-jarang. 6 bulan sekali lah. Kayak gini nih, hitungannya gede nih, alhamdulillah. Gede banget nih. Walaupun masih setengahnya bini gua. Jadi gua gak ada power di rumah, Om, bener. Om Deddy mah enak, pasti punya power. Gua gak ada. Orang-orang bilang katanya suami adalah imam di keluarga. Bah, gua makmum. Ngikut gua apa kata bini gua. Apalagi semenjak corona, kerjaan tuh banyak berkurang. Wah, semenjak itu gua punya hobi baru di rumah tuh. Hobinya nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel tuh. Kenapa gua bilang hobi ya biar enak aja ngelakuinnya kalau hobi. Nggak beban jadinya kalau hobi. Ya itu gua makanya paling gede sama SJW feminis tuh yang suka ngeribetin katanya pekerjaan rumah tuh bukan cuma pekerjaan istri kali. Emang orang gua yang kerjain di rumah. Makanya buat SJW feminis kalau mau dapat suami yang ngerjain kerjaan rumah, nikah sama komik nanggung kayak gua. Kalau komik sukses belum tentu tuh, kayak Bang Uus bah. Bang Uus boro-boro pernah nyuci piring di rumah ya. Gak usah Bang Uus, bininya juga nggak pernah kayaknya. Orang bisa bayar pembantu. ART biar sopan. Bagus. Bang Uus mana tahu takarannya deterjen cair seember tuh 1 tutup botol nggak tahu Bang Uus. Nggak tahu lu sabun cuci piring juga taunya Bang Uus cukup sandulit kan? Aslinya mah nggak ada busanya itu Bang Uus. Harus banyak. Itu tuh. Makanya gue paling gede nih sekarang hidup memang susah banget ada feminis SJW gitu tuh.
Kayak contohnya di film aja dah. Dulu tuh ada film judulnya Ocean 11. Ceritanya tentang sekelompok laki-laki yang melakukan kegiatan perampokan atau pencurian. Nah, belakangan keluar film judulnya Ocean 8. Ceritanya tentang sekelompok perempuan yang melakukan kegiatan perampokan dan pencurian. Ini mah udah pasti ulah irinya SJW feminis deh kan. Udah pasti, cuman maksud gua kenapa rampok yang diiriin gitu. Dia pasti kan pesannya, bukan cuma cowok-cowok doang kali yang bisa ngerampok, kita cewek-cewek juga bisa gitu. Maksud gue masa iya kriminal harus ada kesetaraan gender? Udah bukan cuma film itu, ada lagi film Ghostbuster. Iya. Ghostbuster yang dulu kan, ceritanya sekelompok laki-laki yang melakukan kegiatan penangkapan setan. Ghostbuster yang baru ceritanya tentang sekelompok perempuan yang melakukan kegiatan penangkapan setan. Laku. Udah yang pertama ngiri sama kegiatan kriminal, yang kedua ngiri sama kegiatan musyrik. Gak bisa nyari kegiatan terpuji buat diriin apa nih? SJW feminis nih bang. Ada kalau itu kegiatan SJW feminis luar negeri. Kalau Indonesia tuh masih seputaran itu tuh. Kerjaan rumah bukan cuma kerjaan istri. Istri nggak harus bikin bekal buat suami. Tuh. Bahkan ada satu media feminis yang bilang katanya gini. Podcast tuh masih buat boys club banget di Indonesia. Ya jelas. Orang kita punyanya aja bapak podcast Indonesia tuh Bang Adri. Nggak ada ibu podcast weh. Podcast paling top Close the Door. Hostnya laki. Gue laki punya 2 podcast. Podcast Senin Kemis sama podcast Omongan Netizen. Numpang promo nih om. Mudah-mudahan gak dipotong. Ya maksud gue sebenarnya kan bikin podcast tinggal bikin aja gitu, nggak ada larangan, siapa juga bisa bikin, kenapa direpotin gitu. Emang ada pas bikin podcast ada pertanyaan gitu, maaf, Anda laki-laki apa perempuan gitu, nggak ada kan? Yang kalau kita jawab perempuan ada lagi pertanyaan, yakin mau bikin podcast, nggak mau nyuci piring aja? Nggak ada tuh pertanyaan, bebas-bebas saya bikin, nggak bikin. Ada lagi yang kelakuan SJW yang bikin gue ribet, ada SJW anti plastik. Aduh iya. Itu tuh, gara-gara dia gue kalau belanja jadi ribet kalau nggak ada plastik tuh. Alasannya perkara cuma kura-kura keselak plastik tuh. Mikirin amat kura-kura keselak. Emang kalau gua keselak kura-kura mikirin gua enggak. Ya emang sih dulu sih gara-gara kita pakai plastik di rumah tuh jadi banyak sisa-sisa plastik belanja tuh yang kita lipet-lipet jadi segitiga. Tuh. Sekarang plastik diganti jadi kantong belanja goodie bag gitu. Akhirnya apa? Goodie bag jadi banyak di rumah gue. Dilipat-lipat juga ya kan. Yang gak nyelesain masalah cuma ganti doang gitu. Gak menutup kemungkinan di masa depan kura-kura keselak goodie bag. Malah menurut kura-kura enakan plastik bang. Kecil. Goodie bag gede-gede. Enakan plastik bang. Apalagi di masa corona gini kan. Kemarin tuh korban-korban corona itu dikuburnya pada pakai plastik. Itu apa kabar tuh perasaan SJW anti plastik tuh? Pasti, aduh, nih pencemaran lingkungan. Tapi gue jadi mikirin, gimana kalau misalnya ada anggota keluarganya SJW anti plastik yang meninggal karena corona? Gue takutnya dia komplain gitu, keluarga saya nggak bisa pakai goodie bag aja. Jangan pakai plastik. Atau gimana kalau SJW anti plastiknya sendiri yang meninggal karena corona ya kan? Kesian. Dia seumur hidup nggak pakai plastik, sedotan pakai stainless, meninggal outfitnya plastik. Sekian gue Popon. Nah, tepuk tangan sekali buat Popon Kerok. Jadi lu nyari musuh sama siapa aja tadi? SJW, feminis, LGBT, plastik, Menkominfo. Sebenarnya sih bukan berani om, emang nggak tahu mana yang aman mana yang enggak aja. Tapi emang itu ya sih plastik juga emang banyak orang lucu di Twitter. Jadi kadang-kadang suka nggak sinkron juga, kayak marah-marahin orang pakai plastik. Ada waktu itu yang pesan bubur, Dikasih sendok plastik. banyak. marah. Terus sampai di Twitter marah-marah gitu. Saya kan ingin mengurangi pencemaran lingkungan, kenapa harus sendok plastik? Udah saya bilang jangan pakai sendok plastik, berkali-kali tuh ditulis gitu. Dikasih pas datang ternyata sendok plastiknya dikasih banyak. Mana? Serius? Iya, terus story itu om, asli. Emang banyak orang yang begitu yang
gimana ya? Ya nggak apa-apa sih, cuman kalau gue nggak tega aja gitu, Om Ded. Kayak misalkan lu di jalan atau tukang rujak kan, terus pakai plastik gitu. Tapi gue sih setuju maksudnya kalau anti plastik karena kan banyak hewan-hewan di laut yang cumi kalau kita mah plastik Bukan, itu Itu tulang. emang tulangnya, emang tulangnya, itu emang bukan. plastik. Iya, masa plastiknya seukuran badan dia gitu, maksudnya kan ya kan nggak mungkin kan gitu, ada di dalam badannya dia, bukan di perut ya, di dalam badan. Itu tulang. Tulang, Om. Oh, Itu ya udah lanjut. Saya mikir sama ini plastik loh. Emang mirip. memang mirip Om, tapi itu bukan plastik, bukan. Tapi kenapa sih anti plastik tuh? Kenapa sih? Enggak tuh. Ingin mengurangi sampah itu Om di di dunia. dunia. Karena katanya plastik tuh susah keurai. Ya. Katanya. Oh, cat rambut juga susah keurai. Oh itu harusnya kita boykot cat rambut. Enggak ya? Yang nggak gampang urai rambut. Kalau nggak diikat, Oh iya. Rambut Nggak gampang gampang. ke gerai ya. Jadi Anda nggak setuju dengan feminis lah ya? Ah, iya. keren. Salah ngomong gimana ya? Tegas. Nah, bukan. Ada Tegas. beberapa poin-poin yang kayaknya berlebihan aja gitu. Itu ya kayak bikin-bikin film, ngapain sih dibikin-bikin ulang Iya, versi bener. cewek gitu. Iya. Kenapa nggak bikin cerita baru lagi Ah, aja bener, gitu? bener yang lain. Maksudnya Ghostbuster bertiga kan kayak Sarah Wijayanto, Jurnal Risa, Bukan. Bukan. Itu kan? Ghostbuster yang di Amerika ini. Oh, Yang main cewek-cewek semua yang terakhir. Iya. Sama nasi Nggak jas. laku lagi. Nggak laku itu film. Beneran. Nggak laku, Gua emang nonton kesel sebenarnya banget, jelek banget jelek. itu film. Emang sebenarnya di dunia ini nggak ada woman support woman. Kayak itu materi kemarin gue nonton di Netflix, Om Ded, Bill Burr bilang kayak kenapa katanya kan feminis banyak, tapi kenapa kalau kita nonton Women NBA Nggak ada yang nonton. yang nonton cuma 500, 300 mana feminis? Katanya support woman support woman. Ya datanglah nonton ramein gitu biar liganya untung. Iya benar. Setuju saya. Bagus banget. Setuju. Jadi buktikan ya. Buktikan dong, jangan rame di sosial media doang, tapi pas ada perempuan-perempuan yang ingin bertarung, ingin dapat medali apa segala macam, lunya nggak datang, nggak support. Giliran nanti nggak dapat fasilitas, dibilangnya kayak tidak ada nih yang cowok dikasih fasilitas ini, yang cewek nggak dikasih fasilitas ya karena tidak menjual. Om Deddy setuju siap-siap diomelin Cinta Laura, Om. Benar. Untuk aku nggak akrab amat. Aku cuma say hi saja tadi kemarin sih. Kalau nggak Cinta Laura, Hana Rashid ya. Wah iya itu serem. Sebagai respect gitu. Serem tuh, bisa berantem lagi. Iya benar. Bisa berantem. Aduh. Oh ya, Pon, ada spesial show lu kapan? Mau numpang promo ya, Om. Special show judulnya Popon Minded. Apa? Popon Minded. Open minded. Popon Minded. Ini Open. bukan Om. Ini mau menunjukkan kalau nggak semua komik open minded. Ada yang close minded juga kayak saya. Popon Minded tanggal 26 Agustus. Tiket pre-sale-nya harganya 150.000, tapi dijual sampai tanggal 8. Mudah-mudahan masih bisa sempet tayang nih, bisa sempet beli. Harga normalnya 250.000, bisa dibeli dari 8 Agustus sampai 25 Agustus. Wis. Cuman kemarin ngomongin Cinta Laura, saya ngeliat Cinta Laura ngumpulin sampah di Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week. Ya itu bagus lah, itu patut dicontoh. Walaupun sebenarnya sampahnya bukan plastik di sana. Wow. Hati-hati tuh Om, hati-hati. Wow. Tidak jadi lanjut. Saya mau keluar nama nih padahal. Organik ya? Sampahnya organik Iya, ya? Om? organik. Sampahnya organik. Iya. Tapi yang memang sampah Harusnya itu, dikarungin bukan plastiknya Iya. dong. Makhluk hidup kan, bukan? Iya. tapi emang Bukan yang benda sampah mati yang ya? itu mudah terurai Om. Asal pas mati nggak COVID. Wah. Kan sulit diurai tadi katain plastik kan? Waduh. Pencemaran lingkungan. Waduh, lagi pula Cinta Laura ngumpulin sampah di Citayam, kalau sampahnya udah bersih, hakinya diambil Baim Wong. Cinta terlalu baik sih, terlalu pure dia. Tidak tahu di belakangnya ada yang ke bisnis. Woi, berani. Iya bener kan? Nggak jadi katanya. Nggak jadi. Nggak jadi ya? Udah dikasih, dilepas lagi, udah dilepas lah. Orang udah nggak ada.
Tuh beli tuh duku atas gitu. Mahal tuh gitu. Jadi pindah nggak sih Citayam tuh? Dia kemarin ada fashion show di Kuningan aja. Tapi itu buat brand. Iya. Tapi brandnya bukan. Mau ke Sarina tapi belum pindah. Jadi pindah ya, tapi dilarang ya udah ya. Iya mencari tempat mereka. Tapi dilarang sekarang. Dilarang. Enggak, kalau dilarang apa kabar Pak Anies datang, Pak Ridwan datang dan sebagainya. Berarti mereka melanggar aturan dong. Ini kali mereka masih Kalau ke situ sih saya takut sih. Takut sih saya juga kayak Kalau jadi saya sih Saya juga sebenarnya kalau sendirian takut sih saya. saya bertato Oh, sampai karena kaki gitu. saya Kalau bertiga gampang aja. gampang banget dituduh saya nih Om nih, gampang. Tolong dong Om, agak dibantu temenin bertato nih. Lu yang ngomong gue deg-degan nih Om. Ya Itu kan kayak- nanya doang. Itu si cowok tato itu tuh yang bisikin Om Ded gitu. Gampang banget. Sumpah. Makanya kalau kadang-kadang kalau dia ada satu mengeri ada gue tuh kayak itu Om Ded tuh Omongan saya di sini tuh semuanya bebas. Benar. Walaupun yang skrip Gilbas ya. Lu tadi ngangkat teleprompter, Ridwan Anies kesana ngapain? Gila. Enggak, Gilang tuh gitu, emang suka kalau lihat temannya ke jurang jadi dia kayak biar ada ngobrol ada di komunitas gitu. Padahal dia sendiri mainnya aman ya. Iya, benar. bangsat emang dia. Emang orang ajar beneran. Silakan Bon. Silakan Bon, saya Popon, saya siap disomasi. Segera. ini waktu kalau saya nonton Ini bentar lagi kita ganti nama loh. Apa? Serius? Gua udah bosen dengan somasi. Ya gua udah ngobrol sama Us kan. Iya. Somasi, takutnya somasi itu nggak bisa dihakikan soalnya. Serius. Somasi gimana hakiinnya? Hakikannya somasi kan milik rakyat. Milik Kita mau rakyat. ganti Atau ormas. Ormas, iya. Tahu nggak singkatannya apa Pon? Apa? Orang mau stand up. Gampang. bener. Gampang. Nanti endingnya gitu, saya Popon, saya siap digeruduk gitu. Iya. siap digeruduk. Harus ngomong nih. Oh, Harus dong. ini kalau saya nonton di TV sih kayak apa susahnya sih ngomong ini? Iya. Sekarang kayak susah. Banyak kok, nggak cuma lu kok Pon yang ngerasa begitu ya. Emang kalau pas nonton kayaknya gampang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Getar lo bibir lu Pon itu. Saya Popon siap disomasi. Wih.